baba gua no, ngapain itu? Bapak dari mana? Kok nongkrong ngegetak bebek? Lu kenapa? Saya pulang. Ayo. Bapak dari mana? Ayo kita nyariin. Kan gue bilang, gue lagi habis kegetak bebek. Tuh. Mana? Itu. Atau begini apaan, Con, lu? Keguran bapak ya? Mbak, jadi gak ini ke rumah Cang Arai? Atau jadi, emang ini jam berapa emang nih, Con? Ini udah lohor, Mbak. Udah lohor? Atau iya, Mbak. Mbak, kita pengen dibeliin kempek. Ya, Con. Boro-boro buat beli kempek. Buat berobat bapak ya, gablok. Ada kemarin, mau berobat. Pakai colong duitnya sama orang. Udah doain ayah biar ntar encang lu pinjamin duit ke bapak. Ntar kalau dapat mah, bapak beliin kempek sama baju baru, raga setel mah. Beneran gak, Pak? Iya, doain ayah makanya. Ini lu kuat kagak lagi puasa, jalan kaki. Tadi sahur sama ikan asin doang. Atau kagak, Bapak, kita mah kuat. Ntar ya, kalau kita kagak puasa, kita nggak beliin kempek sama baju baru. Udahlah, ke rumah Cang lu yuk. Ayo, ayo. Ya. Terus. Ayo. Aduh, gua mah gimana ini? Malah gue punya utang misalnya juga semalam main gaple ya. Udah mau utang 1 juta. Apa kotor aja kali, gue jual lah. Kalau mau tuh gue jual. Gue kerja pakai apa ntar? Aduh, yang ada panjang urusannya. Pak, lu kenapa ngomong hubungannya dari tadi emang? Hah? Apa? Buat beli baju, Pak. Kemarin gua kasih buat beli baju. Iya, Pak. Kemarin kita udah mau belanja ke pasar. Pas udah begitu, pas sampai pasar, dia malah hilang. Ya anak udah tua bangka juga. Yang duit pakai hilang. Besok mana lu bundel nih pakai tali. Kayak karet biar nggak hilang. Dih, Bapak. Tadi mah kita anak SD kali. Masa nih anak nih tua bangka juga. Duitnya pakai hilang. Emang lu mau duitnya berapa emang? Hah? 1 juta, Pak. Buat beli baju sama celana. Ya anak. Kira-kira jasa. 1 juta. Ih. Di, Mbak. Kan kita mau belanjanya di pasar mall, bukan di pasar Sengget. Lagu jasa nih anak pakai ke mall-mall. No, pasar Puring, Sengget, Buadak no. Nggak ada deh hari ini nggak ada. Udah minggu depan besok dah. Gua bagi lo. Kalau daging gua rame. Di, minggu depan orang kita mau sekarang, ntar malam nih mau berangkat. Terus ini gimana, Pak? Ada nggak kita minus juta? Kalau ada ntar malam kita mau belanja nih. Atuh lu mau minta gimana ya kalau gua nggak megang duit? Guanya nggak ada. Ih, kok gua kemplangin sama gua lu? Ih, otot dana. Itu Pak, kita mau ke depan lah, di sampingan bengkel. Udah, no, hati-hati lu. Duh, tuh anak lagi ngakuin jasa. Udah kayak gua dulu ngeruh masa. Lagi keadaan lagi susah begini tuh anak rongrong jasa lagi. Aduh, kerja udah 2 tahun, THR gopek. Tahun kemarin mah, THR 1,5 juta. Keadaannya naik mah THR. Ini mah malahan turun. Apa artinya kan itu pabrik. Mana bini gua dikasih THR segitu gak ngerti. Mana bisa tambahin lagi. Aduh, pegel ya gua mah. Saya ngari-ngari ngejaprak kayak. Ya, gua lagi belenger. Kenapa lu emang? Gua kerja 2 tahun THR gope. Mana bini gua dibilangin laun kagak ngerti. Malah gua disangkain ngebohong. Iya emang, kalau mau lebaran begini juga, kalau dikasih sedikit kurang. Emang dikasih banyak, emang rezekinya segitu mah segitu aja udah. Gua aja THR kemarin cuma 1,5. Habis nggak karuan cuma buat bikinan doang. Segala bikin ketapang, gegetas, gerinang. Ilok gua mau lebaran.
mau pakai pokek yang banyak tengannya. Lah, pakai segala pengen bebikinan lagi. Udah setahun ini mah bini gua nggak gua suruh bebikinan lah. Habis cair gua mencret. Biji ketapang bekas tahun kemarin juga masih ada ini. Atau tamu mau gue sedain aja biji ketapang yang kemarin, yang tahun kemarin masih ada. Atuh lu kabongan amat, sedain tetamu bekas tahun kemarin. Ya paling agak tengik doang sedikit. Yang penting mah udah gue sediain, Pan. Atuh itu mau udah potong ijazah. Nih lu ngomong-ngomong ngeliat si Pitak nggak? Emang kenapa? Semalam dia main kick, minjem dia 1 juta. Ih, banyak amat itu dia minjemnya sampai 1 juta. Udah makanya lu cariin si Pitak, katanya mau bayar. Udah tenang, ntar kalau dibayar mah, ntar gua bagi lu. Udah lu mari diam-diam aja di pos. Ntar Iya. kalau ada si Pitak, lu bilangin suruh lagi bayar utang ke gua ya. Iya udah Utangnya siap. Gitu. Dapat duit gua nih. Ih, itu mah anak bisaan. Kalau main sih menang mulu deh mah. Bawa tanah kuburan kali ini mainnya nih. Biarin besok mah kalau main gua rogoin kantongnya. Udah lah. Pengen berak gua. Bapak, kita capek, aus. Haus emang lu? Iya, ada tempat duduk ya, Pak. Di mana emang? Tuh, situ ada tempat duduk. Yaudah yuk. Yuk. Sini nih duduknya tuh. Cih, mana mah? Aki-aki yang ku copet kemarin. Ada di sini. Aku samperin nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang ini siapa, Con? Nggak tahu, kita yang nggak kenal. Emang siapa ini? Emang lu siapa? Oh iya Ki, kenalin saya Aldi. Dan saya mau minta maaf atas kesalahan saya kemarin. Telah nganterin Aki berobat, ternyata bekalnya saya ambil bawa pulang. Oh, jadi lu yang kemarin ngebawa kabur duit gua. Oh iya Ki, dan saya mau minta maaf juga sekali lagi. Dan saya mau mengganti duit Aki yang saya kemarin saya bawa kabur. Nih Ki, saya ganti Ki, duit Aki. Udah Ki, ini bener saya mau niat mengganti. Udah masalah yang kemarin, udah gue ikhlasi. Ya makasih Ki. Ini ngomong-ngomong, Aki dan anak Aki mau pada kemana? Iya sama-sama. Gua mau ke rumah abang gua, mau main aja gua mau silaturahmi. Yaudah Ki, saya anterin ya. Udah nggak usah. Oh iya Ki, saya tinggal dulu ya. Emang Aki tinggalnya di mana? Gua mah di Rodokong tinggalnya. Oh, di Rorokong. Jauh juga Ki, di Rorokong mah. Orang mah naik ojek, jangan jalan kaki. Udah ntar mas saya anterin. Cuma ini mas saya kan mau ke depan dulu. Ada urusan. Jauh lah. Habis mau naik kendaraan juga. Mau naik kendaraan apa? Emang mata gua kagak bisa ngelihat. Yaudah Ki ya, saya tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Oh iya dah. Waalaikumsalam. Bapak, emang Bapak kenapa mau diganti duitnya kagak mau? Bapak mau udah ikhlas saya. Walaupun Bapak emang lagi butuh jasa. Orang yang bersabar dengan kesulitan udah biasa. Tetapi bagaimana kita mampu bersabar dengan kesulitan kita, tetapi masih mampu untuk memberikan kepada orang lain. Itulah yang disebut luar biasa. Makanya kita harus tetap belajar agar kita mampu menjadi seseorang yang bisa bersabar dengan segala kesulitan kita. Tetapi kita masih mampu untuk memberikan pada orang lain. Telah diriwayatkan dalam hadis At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, sedekah pada orang miskin hanya mendapatkan 1 pahala sedekah saja. Sedangkan sedekah kepada teman atau kerabat mengandung 2 keutamaan, yaitu sedekah dan sedekah menyambung tali persaudaraan. Itulah makanya Bapak meskipun seorang kesulitan juga, tapi Bapak mah mengharapkan kebarokahannya ayah. Yaudah, ayo kita lanjutin lagi ke rumah Cang Lu. Yalah. Waalaikumsalam. Lu mau apa lu kemari? Jangan bilang lu kemari pengen minjem duit. Ih, anak. Siap kemari minjem duit. Siap kemari minjem duit. Kan lu udah tua bangka lu. Atau anak lu udah gede tuh.
Jangan mau ditimpanin ayah. Bang, kita mah bukan masih pengen timpanin sama abang. Kita mah pan mau minjem sama abang. Ntar juga insya Allah kalau kita lagi ada mah bakal kita ganti. Kemarin lu bahasanya minjem ke gua. Udah gua kasih buat berobat. Keadaan yang kemarin mah lu ganti. Malah minjem lagi sekarang. Iya bang, kemarin memang kita minjem sama abang. Tapi bang, yang ada duit dari abang nggak bisa buat berobat. Malah dibawa kabur sama orang. Dan juga emang orangnya mau ganti. Cuma kalau kita terima, kita mau ikhlas aja. Wah gini lu pakai ngomong segala ikhlas. Tapi gua malah yang tolong. Lu dia kan lagi butuh. Kenapa lu pakai nolak segala? Nah mendingan lu disini lu aktak dia di rumah gua dah. Gak demen gua sama lu. Pulang pergi lah. Saudara pada nyusahin biasa. Pada bisanya minjem doang. Ganti kagak. Ah. Pak, Cang begitu amat. Kita datang dari jauh-jauh diusir. Jangan dulu lagi kesel kali. Udah lah, pulang aja. Ayolah. Ki, lu di sini. Lu udah ngasih pitak belum? Belum. Emang lu nggak tahu rumahnya? Kagak. Pak tadi ini langsung ke rumahnya. Gua nggak tahu rumahnya. Mana perut gue senep aja lagi nih. Tupu lu tadi sahur sama apa? Gue tadi sahur sama sambal goreng. Kata gue mau tuh sambal udah diangetin kali sama bini gue. Apanya mah belum? Udah tahu sambal basi lu makan aja. Ki, emang lu nggak puasa? Saya tuh bangka nggak puasa. Gimana gue mau puasa? Orang gue udah berak 10 balik. Merebak kayak perut gue. Akhirnya menjadi begini gue. Bolak balik 10 kali udah kejamban mulu. Lah, ini lu Cipita kono dah. Mana? Ya, no. Ya, anterin gua ya. Nah, Aduh, mau nyari duit kemana lagi nih gua? Udah janji malah hari ini. Duh, gua kalau nggak dibayar mah bisa digebukin gua sama dia. Ye, kebetulan lu ada di mari, gua mau nyari-nyariin. Iya, emang gua janjinya hari ini mau bayar, tapi gua nggak ada duit, mau gimana? Ya udah, gua tunggu lu sampai malam. Kalau lu nggak bayar juga awas lu. Ya, pulang dulu dah. Lu, istirahat amat lu. Lu enak. kenapa nih? Cih, Aki. Emang ada apa ini? Jadi gini, Ki. Dia ini punya utang kepada saya. Katanya mah hari ini mau bayar. Dia malah dia pergi. Maka saya gebukin. Iya emang bener tak. Iya, Cing. Kita punya utang. Bekas semalam main gaple. Masya Allah, tak. Kenapa lu jadi begini? Maaf ya semuanya. Soalnya ini ponakan gua. Iya, emang ini ponakan Aki. Iya ini mah keponakan gua. Emang lu siapa? Kini saya Aldi, Ki. Kita kemana lagi nih? Udah kasar mau ngajak begini. Udah pulang. Pengambek tuh anak ya. Pakai motor lagi tuh anak. Gua cari dulu. J, ada apa itu rame-rame? Ini dipukulin. J, ini ada apa ribut-ribut? Emang ada apa ini? J, ini si Pita anak gua. Emang kenapa dia? Hah? Nih, punya utang. Utang? Ya, Utang sama siapa dia? Kenapa? Masalahnya apa ini? punya utang main gaplek. Kalah. Terus nggak diganti, katanya hari ini mau diganti. Malu-maluin aja ini anak nih. Iya, Pak, kita minta maaf. Udah bubar dah. Biar ngutang jawab ya. Kono lo, pulang lo. Malu-maluin orang aja lo. Maluin orang tua itu anak. Nih ya. Lu kalau emang anak gua bener-bener punya utang, lu ngomong ke gua. Jangan hajar-hajar aja itu anak. Mungkin kalau saya tahu, mungkin nggak kayak gini. Kalau anak bapak
Kalau bukan ponakan Ki Buta, udah saya habisin. Terus mau lu gimana? Bakal gua bayar utang anak gua, emang berapa? Hah? Yaudah, kita minta maaf dan terutama juga kepada Ki Buta. Kalau nggak tahu kalau si Pitak itu rupanya ponakan Ki Buta, dan kita minta maaf. Ya udah. Ki. Dan kita pun malu sudah punya jasa sama Ki Buta. Duit emang bukan segalanya, tetapi saudara dah yang lebih penting dibanding uang. Padahal Ki Buta sedang membutuhkan pengobatan matanya. Itulah saya minta maaf, lupakanlah masalah yang tadi. Yaudah saya pamit dulu lah. Assalamualaikum. Wan, maafin gue ya. Gue ini lebih pentingin anak sama bini gue. Ya padahal itu juga adek gue. Gue emosi aja tadi. Lagi pengen apa tahu. Bang, biar bagaimanapun kita tetaplah saudara. Mungkin kita yang salah sama abang, yang selalu membebankan abang, karena kita pun punya penyakit yang kayak gitu begini. Kita nggak bisa mampu berbuat apa-apa, hanya selalu minta ke abang. Mungkin apapun yang dirasa sama kita, mungkin Allah memberi nasib kita yang berbeda. Abang mah namanya orang adaan, tapi kita mah orang susah. Yang terpenting mah kita selalu jangan membandingkan. Tetaplah kita selalu menjaga tali persaudaraan kita, apalagi hanya karena masalah duit. Hingga harus menjadi persaudaraan kita akan menjadi hancur. Udah begini aja dah. Mendingan lu sekarang ke rumah gue dah. Masalah yang tadi udah lupain. Gue bakal usahain dah buat beli perlengkapan anak lu, obat mata lu. John, lu bakal gue beliin kempek baru sekarang. Oke? Oke. Dah, ayo dah semuanya kemancar semua. Ah, John.